Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza Fira Afrianti dengan NIM 202106104140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis laporan keuangan yang telah saya lakukan, di mana di sini saya menganalisis laporan keuangan dari PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk. Sebelum masuk ke hasil dari analisis, saya akan menjelaskan dulu sedikit tujuan dari dilakukannya analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada posisi keuangan perusahaan dan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan profil dari PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk itu sendiri. PT Smart Tbk adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia yang berfokus pada produksi minyak sawit yang lestari. Aktivitas utama Smart dimulai dari pengelolaan sekitar 137.000 hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, termasuk lahan plasma, pemanenan, dan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit atau CPO dan inti sawit atau PK. Hingga memprosesnya menjadi beragam produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, margarin, shortening, biodiesel, dan oleo kimia, serta perdagangan produk berbasis kelapa sawit di seluruh dunia atau ke seluruh dunia. Oke, langsung saja kita masuk ke analisis yang pertama ya, yaitu di sini dilakukan analisis perbandingan neraca. Analisis perbandingan neraca ini dilakukan untuk mengetahui perubahan kenaikan ataupun penurunan pada pos-pos laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan posisi keuangan ini dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan beberapa periode untuk mengetahui perkembangan dan kecenderungan posisi keuangan dari perusahaan yang dilakukan analisisnya. Gitu. Di dalam analisis ini digunakan metode perbandingan dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan mengurangi total tahun kedua dengan total tahun pertama dibagi dengan total tahun pertama untuk memperoleh hasil dari presentasenya. Jadi kalau di sini itu total aset, berarti total aset tahun pertama dikurangi dengan total aset tahun kedua, lalu dibagi dengan total tahun pertama. Hasilnya di sini bisa dilihat negatif 3% untuk analisis perbandingan neraca total aset. Sama halnya untuk total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas, formulasinya sama. Selanjutnya analisis perbandingan laba rugi. Analisis perbandingan laba rugi ini dilakukan dengan cara membandingkan laba rugi beberapa periode untuk mengetahui perkembangan dan kecenderungan laba rugi perusahaan. Metode yang digunakan, metode perbandingan yang sama dengan analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu dengan mengurangi total tahun kedua dengan total tahun pertama dibagikan dengan total tahun pertama untuk memperoleh hasil presentasenya. Selanjutnya masuk ke analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini terdapat diagram current ratio ya, bisa dilihat. Nah, untuk perhitungan atau formulasi dari current ratio itu sendiri yaitu dengan membagi total aktif lancar dengan hutang lancar. Selanjutnya di sini masih analisis yang sama. Ada diagram assetes rasio. Untuk formulasi dari assetes rasio ini yaitu dengan mengurangi persediaan dengan total aktif lancar lalu dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya di sini ada analisis rasio leverage. Analisis rasio leverage ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini terdapat diagram debt on asset ratio dan debt on equity ratio. Bisa dilihat. Untuk formulasi penghitungan debt on asset ratio itu sendiri dengan membagi total aktiva dengan total hutang. Sedangkan untuk debt on equity ratio itu dengan membagi total hutang dengan total ekuitas. Lanjut ke analisis yang selanjutnya, di sini ada analisis rasio activity. Analisis rasio activity digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja perusahaan dalam menagih piutangnya. Analisis rasio activity dilakukan dengan cara membandingkan rasio activity beberapa periode untuk mengetahui kinerja activity perusahaan. Di sini analisis rasio activity-nya itu terdapat diagram total asset turnover dan receivable turnover ya. Formulasi untuk menghitung total aset turnover itu sendiri yaitu dengan membagi penjualan dengan total aktiva, sedangkan untuk receivable turnover-nya itu dengan membagi penjualan dengan hutang. Bisa dilihat dari diagram yang ada dari tahun 2018 hingga tahun 2022 baik total aset turnover maupun receivable turnover terus mengalami kenaikan. Ini artinya setiap tahunnya itu perusahaan memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menagih piutang terhadap perusahaan lainnya atau entitas lain.
Selanjutnya di sini ada analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas ini dilakukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan profit dari pendapatan terkait dengan penjualan aset dan ekuitas. Di sini itu terdapat diagram dari GPM atau gross profit margin ya, di mana formulasinya itu dari laba kotor dibagikan dengan penjualan. Dapat dilihat dari hasil diagram ini dari 2018 hingga tahun 2022 itu terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Artinya, kemampuan perusahaan dalam memperoleh profitabilitas setiap tahunnya itu terus improve dan semakin baik. Selanjutnya ada analisis common size. Analisis common size ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang perubahan-perubahan pada pos-pos laporan keuangan dalam hubungannya dengan total aktiva, pasiva, dan pendapatan. Untuk mengetahui presentasinya itu dilakukan dengan misalnya di aset itu berarti semua aset dibagikan dengan total asetnya. Lalu untuk bagian liabilitas berarti semua liabilitas dibagikan dengan total liabilitasnya. Begitu pula dengan ekuitas, semua ekuitas dibagikan dengan total ekuitas. Untuk total liabilitas dan ekuitas juga sama. Selanjutnya ada analisis common size laba rugi. Untuk analisis common size laba rugi ini diperoleh dari total penjualan, laba bruto, laba usaha dibagikan dengan total penjualan. Selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren dilakukan untuk mengetahui tendensi kinerja perusahaan apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Pada analisis ini juga saya menggunakan tahun 2018 sebagai tahun dasar. Untuk formulasi perhitungan analisis trennya itu yaitu dengan nilai tahun pembanding dibagikan dengan nilai tahun dasar dikali 100%. Berarti di sini contohnya misalnya nilai tahun pembandingnya itu 2019 dikurangi dengan tahun 2018 lalu dikalikan dengan 100%. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk analisis tren laba rugi juga sama ya formulasinya seperti yang sudah dijelaskan barusan. Selanjutnya di sini ada analisis DuPont. Analisis DuPont ini menghasilkan persentase nilai ROE pada perhitungan setiap tahunnya. Di sini saya mengambil contoh perhitungan pada tahun 2022 yang menghasilkan ROE-nya itu sebesar 0,04 atau 4%. Selanjutnya ada analisis cross section. Analisis cross section ini dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata aritmatika, nilai rata-rata tertimbang, median, dan modus dari laporan keuangan yang dianalisis. Untuk formulasi dari nilai rata-rata aritmatika itu sendiri yaitu dengan membagikan jumlah ROA dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima dengan jumlah periode yang dianalisis atau 5 tahun di sini contohnya ya. Untuk perhitungan atau formulasi dari nilai bukunya sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk formulasi dari nilai rata-rata tertimbang yaitu dengan membagi nilai ROA tahun 2018 atau tahun dasar dengan jumlah ROA 5 tahun dikalikan dengan ROA tahun dasar. Untuk nilai bukunya sama. Selanjutnya median itu dihasilkan dari ROA tahun pertama sampai kelima dan nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Di sini itu modus tidak ada dikarenakan mediannya itu tidak lebih dari 1 ya teman-teman. Selanjutnya ada analisis time series. Analisis time series itu memuat informasi tentang ROA perusahaan dengan ROA industri sektor perusahaan yang serupa. Di sini ditunjukkan ROA dari perusahaan smart dan juga perusahaan atau industri dengan kategori yang sama. Selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis sumber dan penggunaan kas digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa yang akan datang dan kemungkinan sumber kas yang ada. Dapat dilihat dalam tabel ini, itu tuh memuat informasi laporan sumber dan penggunaan kas dari PT Smart ya. Selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja ini digunakan untuk membantu manajer keuangan untuk menjalankan operasionalisasi perusahaan dalam menentukan jumlah dana yang harus tersedia dan asal sumber dana yang dapat diperoleh perusahaan. Bisa dilihat dalam tabelnya. Lalu ada analisis break-even point. Analisis break-even point itu dilakukan untuk mengetahui titik impas dalam sebuah usaha dengan targeting penjualan agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Analisis break-even point dilakukan dengan cara membandingkan biaya operasional dengan pendapatan beberapa periode untuk mengetahui perkembangan dan kecenderungan break-even point perusahaan.
Baik, yang terakhir kita masuk ke pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR dari PT Sinarmas Agro Research and Technology dan entitas anak telah melakukan beberapa kegiatan CSR yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ada beberapa contoh CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan ini. Yang pertama yaitu pengembangan infrastruktur dan pendidikan. Perusahaan telah membekali 2.160 tenaga pendidik berdedikasi tinggi yang mengajar di pedalaman dengan berbagai ilmu dan pelatihan. Selain itu, lebih dari 40.800 murid juga belajar di 280 sekolah yang berlokasi di sekitar area operasional perusahaan. Yang kedua ada pengembangan kesehatan. Perusahaan telah mengoperasikan lebih dari 140 klinik di seluruh Indonesia dengan sebagian besar berlokasi di pelosok tanah air. Fasilitas ini juga memberikan perawatan kesehatan, vaksin, dan perbaikan nutrisi kepada sekitar 8.600 penerima manfaat. Yang ketiga ada pengembangan lingkungan. Perusahaan telah berkomitmen untuk memastikan produksi sawit yang berlanjutan dan bertanggung jawab. Dampak positif dari pengembangan CSR Sinarmas Agrobisnis ini meliputi penurunan angka kebakaran lahan, kebun, dan hutan, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk memanfaatkan bahan organik sebagai pengganti bahan kimia. Yang keempat ada pengembangan ekonomi. Perusahaan telah berfokus pada produksi minyak kelapa sawit berlanjutan dan memiliki operasi terpadu yang memproduksi bahan pangan yang berbahan baku minyak nabati. Perusahaan juga beroperasi di Tiongkok dan India dengan memiliki pelabuhan pabrik penghasil biji sawit dan memproduksi berbagai produk minyak nabati olahan. Demikian presentasi dari hasil laporan keuangan yang telah saya analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.